Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini. Sudah lumayan lama juga saya tidak membuat video, tidak membuat reaksi gitu ya. Kali ini ada apa ya di Jagat Plus 62 ini? Yang jelas bukan, kita tidak akan membahas masalah lagu yang lagi trending ya. Aku bukan boneka. Tapi kita akan bahas boneka yang lain, boneka Indonesia. Oke, baik, langsung saja apa yang sedang happening beberapa hari ini, beberapa waktu kebelakang ya. Saya akan bahas atau mereact soal juru bicara presiden ya, Bapak Fajrul Rahman gitu ya, yang kembali menjadi perbincangan di Jagat Plus 62 ini. Kenapa? Ya, selain beliau statement-statementnya ya di media massa mewakili presiden sebagainya gitu, ada hal yang menarik gitu ya, yaitu tentang dicopotnya jabatan beliau sebagai komisaris utama di BUMN Adikarya. Nah, kenapa beliau ini dicopot? Nah, kita bahas. Fajrul Rahman ini merupakan, kita tahu bersama, merupakan seorang diehard gitu ya, seorang yang pendukung setia gitu ya dari Presiden Jokowi sejak pemilu 2014 gitu ya. Kita tahu bersama dulu ada gerakan Nazar dibotak kalau nggak salah gitu ya, dipelontos kalau Presiden Jokowi menang. Nah, itu ada jejak digital. Nah, namun di 2014 ini Fajrul ini belum dapat apa-apa, alias zong gitu ya. Jadi 2014 Presiden Jokowi terpilih waktu itu sama Pak Yusuf Kala gitu ya. Tapi Fajrul Rahman ini tidak mendapat jatah gitu ya, tidak mendapat bagian gitu ya, di pemerintahan Jokowi JK. Ramai-ramai waktu itu netizen gitu ya, publik gitu ya, membuli gitu, seakan membuli, seakan membuli beliau gitu ya, karena sudah capek-capek, sudah kerja keras gitu ya, sudah pasang badan sana sini dan sebagainya, tapi tidak dapat jatah gitu. Nah, namun berkat kesabaran beliau, berkat keuletan beliau tetap mendukung Presiden Jokowi gitu ya. Bahkan sana sini pasang badan, terutama di media-media sosial gitu ya, di Twitter, di Facebook, di Instagram dan segala macam gitu ya. Beliau tetap pasang badan gitu ya untuk Presiden Jokowi. Akhirnya pada pemilu 2019 ini beliau mendapatkan ya semacam jatah gitu ya, menjadi komisaris utama di PT Adikarya. Selain itu juga beliau juga mendapatkan jabatan yang sangat strategis gitu ya, jabatan yang istilahnya ini media darling gitu. Media darling itu jabatan yang sangat diburu oleh media gitu ya, sehingga sangat seksi gitu ya, karena tiap hari harus berhadapan dengan media. Itu juru bicara presiden itu menggantikan juru bicara sebelumnya. Nah, ada yang kabar mengejutkan gitu ya, gitu ya, dari Menteri BUMN gitu ya, bahwasanya Menteri BUMN Pak Erick Thohir gitu ya, mencopot Fajrul Rahman ini dari komisaris utama PT Adikarya. Nah, ini sempat heboh gitu ya. Kenapa? Seorang diehard, seorang
pekerja keras, gitu, seorang yang selalu membentengi Presiden Jokowi, gitu, lalu dicopot, gitu kan. Kenapa gitu ya? Mungkin Menteri Erick Thohir ini ya akan menerapkan semangat dari Presiden Jokowi. Kita tahu bersama Presiden Jokowi ketika awal terpilih ya 2014 dulu menyatakan dengan tegas bahwasanya tidak ada atau tidak boleh rangkap jabatan, baik itu tokoh, baik itu pejabat partai politik dan sebagainya, tidak boleh rangkap jabatan. Jabatan ini tentunya jabatan di pemerintahan dan jabatan di non pemerintahan, baik itu ketua partai atau organisasi yang lain. Nah, mungkin Menteri Erick Thohir akan menerapkan seperti itu. Namun, ya betapa mengejutkan di hari setelahnya, ya Fajrul Rahman ini mendapat ya jabatan yang sangat strategis lagi, yaitu menjadi komisaris utama di BUMN Waskita Karya. Nah, kita tahu Waskita Karya ini merupakan BUMN besar, gitu ya, yang sudah sangat settle, gitu ya, sudah sangat mapan, gitu ya, labanya sangat besar, untungnya besar, gitu ya, dan ini seperti istilah keluar dari kandang singa masuk mulut buaya. Nggak tahu saya istilahnya begitu, tapi ya ya mendapat jabatan yang sangat enak. Disclaimer saja bahwasanya PT Waskita Karya ini merupakan ya BUMN ya yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi ini yang saya kutip dari Wikipedia adalah PT Waskita Karya adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini berasal dari nasionalisasi perusahaan Belanda ya. Jadi Waskita Karya ini dulu merupakan perusahaan Belanda, gitu ya, bergerak di bidang konstruksi yang dinasionalisasi ya. Jadi bentuk menjadi Persero tahun 1973. Nah, apa saja kiprah Waskita Karya ini? Ya sudah sangat banyak ya, tentunya proyek-proyek bandara ya, proyek-proyek jalan tol ya, proyek-proyek pembangkit listrik, gitu ya, diantaranya ya, ada bandara Samarinda ya, Sasa Negara, Nasional Raden Intan ya, Lampung Selatan, ada jembatan Kelok 9 ya di Sumatera Barat, tol Suramadu ya, bahkan kami Maktaf ya, di Mekah di Arab Saudi ya, LRT Palembang ya, tol Bocimi ya, Bogor Ciawi Sukabumi ya, lalu PLTU di Tambak Loro. Jadi istilah keluar mulut singa masuk mulut buaya ini sebagai paradoks, gitu ya, kontradiksi. Jadi ya tidak ada yang berubah, gitu ya, tetap menjabat jabatan yang sangat strategis dan sangat empuk, gitu ya. Nah, apa sesungguhnya, gitu ya, yang kemudian difikirkan gitu oleh pemerintah atau oleh presiden dalam hal ini? Di sini kita melihat bahwasanya ya sikap inkonsistensi, gitu ya, sikap tidak konsisten dari kepala negara. Kita tahu tadi bahwasanya ya, tidak boleh ada rangkap jabatan, ya, tidak boleh ada rangkap posisi, gitu ya. Namun ya diingkari, gitu ya. Jadi presiden sendiri telah mengingkari janjinya. Ingat ya, bahwasanya Jokowi ini bilang bahwasanya kalau saya memimpin, kalau saya menjabat tidak akan ada rangkap jabatan. Nah, ini merupakan janji kampanye ya, ini janji kampanye. Jadi janji yang tercatat dan terngiang-ngiang mungkin oleh konstituennya kenapa memilih beliau. Jadi ya, waktunya panen mungkin ya, waktunya memetik hasil, gitu ya, sekarang ini. Jadi kita lihat gitu apakah nanti efektif, gitu ya, apakah
tidak efektif karena jelas ya rangkap jabatan ini pasti akan menimbulkan konflik of interest, kepentingan yang akan bertabrak-tabrakan. Satu sisi dia harus profesional dia sebagai chief gitu ya, sebagai komisaris utama gitu ya, satu sisi ya dia mewakili istana gitu ya, mewakili istana yang harus kemudian punya kepentingan. Nah ini jadi sekali lagi ya kita lihat gitu ya bagaimana kiprahnya dari Fajrul Rahman ini gitu ya, menjabat dua posisi yang satu. Oke, itu saja react dari saya gitu ya. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau tidak suka. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.